Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian yang masih setia untuk mengikuti ngaji kajian tafsir pada edisi Ramadan kali ini, di mana ini adalah edisi kedua dari Naksir. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Muhtarul Alif, di mana dia akan membahas dan berbagi kepada kita salah satu risetnya yang berkaitan dengan proteksi pernikahan. Jadi, Mas Mukhtar nanti akan mengelaborasi salah satu gagasan yang disampaikan oleh Ibnu Asyur dalam karya-karya akademiknya, baik dari karya maqasidnya maupun tafsirnya, di mana Ibnu Asyur merupakan salah satu ulama ataupun cendekiawan Muslim kontemporer yang terkenal dengan pendekatan makasidinya atau makasidus syariahnya, dan itu akan ditarik oleh Mas Muhtar Alif untuk melihat fenomena terkini di mana kita sudah terkolonisasi oleh salah satu aktor kolonial baru yaitu TikTok, iya, yang sekaligus juga meruntuhkan ekspertisi beberapa orang yang punya expert di bidang-bidang tertentu, karena TikTok dengan standar-standarnya itu sudah membuat sebuah otoritas baru yang sebenarnya tidak otoritatif sama sekali, dan justru itu sangat banyak diikuti oleh kalangan muda saat ini, terutama yang perihal standar pernikahan, nah, atau marriage standar seperti itu. Makanya tagar-tagar yang berkenaan dengan pernikahan di TikTok selalu ramai dan menjadi rujukan oleh anak-anak muda saat ini. Nah, kita akan melihat Mas Muhtar di sini sebagai salah satu pakar di bidang pernikahan, meskipun belum menikah, dan bagaimana dia akan meresonansikan pemikirannya terkait standar pernikahan yang diramu dari gagasan Ibnu Asyur terhadap fenomena TikTok pada hari ini. Oke, kepadanya Mas Muhtar Alif kita berikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar? Siap. Oke, saya sambil share screen juga ya. Ngelek-ngelek ya sepertinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IB Tafsir dimanapun eh, Anda berada. Sekarang kita telah memasuki puasa ke berapa ini? 24 ya. Jadi buat teman-teman, buat ustadz-ustadz sekalian yang sedang mempersiapkan hari raya, mempersiapkan mudik, semoga semuanya lancar dan kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi pada siang yang sangat berat ini karena kita sedang menjalani puasa dan jam-jam segini merupakan jam eh, kita biasanya sedang berat-beratnya sedang menunggu waktu azan maghrib, tapi masih lama. Tapi Ibnu Ashur, dekonstruksi ilusi kebahagiaan di TikTok. Jadi sebenarnya judul yang saya angkat dalam tesis saya itu tentang proteksi pernikahan. Perspektif Ibnu Ashur saja, jadi saya kira memang masih terlalu luas untuk menjawab satu problem permasalahan tertentu. Jadi saya di sini lebih kepada mewakili para sahabat TikTok, para ini pengguna aplikasi TikTok ketika saya mengamati fenomena di TikTok, kemudian saya membayangkan bagaimana jika ketika saya uh, sedang menggunakan TikTok, kemudian saya mencari seorang pasangan misalkan, kemudian pasangan yang saya temui itu pasangan yang setiap hari mengkonsumsi TikTok,
belum menikah, yang dilihat adalah postingan mengenai body goals, kemudian postingan mengenai wedding dreams, bagaimana pernikahan itu harus menggunakan budget sekian, kemudian model pernikahan yang bagus itu bagaimana. Kemudian dia juga sering search dalam akun TikToknya mengenai aura maghrib misalkan. Jadi yang dilihat adalah standar-standar kecantikan ala TikTok. Kemudian dia mulai mempoles dirinya dengan berbagai makeup, kemudian dengan berbagai macam tampilan-tampilan yang harus menyesuaikan dengan standar TikTok yang ada, kulit cerah, kemudian glowing dan sebagainya. Lalu ketika dia setelah menikah, apa yang dia konsumsi adalah postingan-postingan mengenai princess treatment, bagaimana seorang wanita itu diperlakukan sebagaimana ratu ketika sudah menikah, tidak diberi tugas untuk memasak, kemudian dia tidak disuruh bangun pagi, tidak disuruh melayani suaminya, dapat dapat nafkah misalkan 15 juta per bulan, atau mungkin berbagai macam treatment lainnya diperlakukan oleh mertua sebagai ratu. Kemudian ketika dia nanti ada semacam konflik dengan suaminya, yang dia lakukan adalah mencari validasi di media sosial bagaimana marriage is scary, marriage pernikahan itu sangat menakutkan. Kemudian akhirnya dia membangun semacam hubungan dengan para pengguna TikTok yang memiliki keadaan serupa. Akhirnya dia terdorong untuk melakukan perceraian. Setelah perceraian dia mengkonsumsi TikTok lagi. Dia mencari tagar uh, seperti finally free. Dia kemudian membuat jedak-jeduk ketika keluar dari sidang pengadilan perceraiannya. Akhirnya dia merasa dirinya itu relate sekali dengan apa yang ada di TikTok. Tentu saja ini sangat menyusahkan bagi seorang seperti saya. Begitu juga sebaliknya ketika ada perempuan mencari laki-laki dari standar TikTok misalkan, ketika sebelum menikah yang dikonsumsi adalah live-live perempuan-perempuan dengan body goals-nya, kemudian dia mulai chat banyak wanita dari sana sini, menjaring perangkap untuk siapa saja yang mau dengan dia. Akhirnya ada yang mau dengan dia. Kemudian dia eh, mulai membuka TikTok lagi, bagaimana seorang laki-laki itu ketika menikah sampai di rumah dia sudah mendapat perlakuan istimewa dari istri, dimasakkan dan sebagainya. Kemudian dia merasa bahwa istrinya ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dilihat di TikTok tentang body goals-nya, bentuk badan yang tidak sesuai dengan standar yang ada di TikTok, kemudian mengenai perlakuan yang kadang selalu tersenyum kalau ada di TikTok, tapi ketika berada di kehidupan rumah tangga ternyata tidak selamanya pasangan itu tersenyum kepada kita, misalkan. Maka sang laki-laki ini kemudian berpikir, apakah sebaiknya saya ini mencari perempuan lain, apalagi ketika DM-nya dengan para perempuan di TikTok ini dibalas, kemudian dia mulai selingkuh di belakang, akhirnya terjadi divorce, dia kemudian bikin jedak-jeduk juga, akhirnya sama ini kondisinya. Ketika laki-laki TikTok bertemu dengan perempuan TikTok, maka akhirnya hasilnya adalah standar pernikahan yang kemudian menjadi rusak, menjadi kacau balau. Padahal kita tahu sendiri bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi dalam agama, dan ini merupakan salah satu apa namanya eh, kunci dari membangun peradaban, membangun generasi emas, membangun Indonesia emas, menjauhkan Indonesia dari kegelapan. Tapi kalau kenyataannya para Gen Z ini masih menggunakan standar like dan dislike, kemudian standar FYP dan sebagainya, maka yang akan terjadi adalah kondisi di mana bahkan sebagaimana kita tahu bahwa
pemilu kemarin ini sepertinya masih menggunakan memenangkan TikTok sebagai pusat dari algoritma. Ketika joget-joget lebih digemari daripada sekedar diskusi yang menggunakan akal, kemudian gimmick ternyata lebih disukai dibanding dengan apa yang sebenarnya membangun gagasan, kemudian bertukar pikiran dan sebagainya. Ini tentu saja problematis untuk kita uh, alami sebagai suatu bangsa yang besar itu sendiri. Oleh karena itu pada kali ini saya akan membahas mengenai proteksi pernikahan, perspektif Ibnu Asyur, rekonstruksi ilusi kebahagiaan di TikTok. Di sini ada tiga macam permasalahan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa TikTok ini standarnya ini ketika ada suatu isu misalkan, kemudian ada konten kreator tertentu mengangkat suatu isu, banyak yang relate, banyak yang like, akhirnya banyak juga yang komen, menciptakan engagement tinggi. Akhirnya menjadi semacam standar bahwa seseorang ketika tidak memenuhi apa yang ada dalam postingan tersebut, maka dianggap tidak relate. Sehingga kemudian dia menjadi semacam orang yang terasing, orang yang berbeda dari yang lain. Dan itu tentu saja sangat uh, tidak sesuai apabila kita terapkan dengan standar pernikahan dalam agama Islam, di mana sangat memperhatikan yang namanya makosyid syariah, berbasis kepada kemaslahatan, apa yang baik dan apa yang buruk, itu semua tergantung kepada pertimbangan yang mendalam tentang kemaslahatan. Jadi TikTok ini seakan memisahkan diri dari norma-norma budaya yang ada. Dia terpisah dari bumi, tapi tidak juga menempel, tidak juga menyambung dengan langit. Artinya TikTok ini berada di awang-awang. Kalau kita lihat, dia hanya berdasarkan semacam algoritma tertentu, berdasarkan like and dislike, mana yang FYP dan mana yang tidak. Kemudian banyak sekali tren yang tidak realistis di TikTok. Bahkan sampai terjadi semacam polaritas. Ada yang marriage is fun, misalkan. Menggambarkan cerita para perempuan yang ketika sudah berumah tangga, dia tidak disuruh apapun, tidak disuruh untuk mencuci baju, untuk memasak, bangun siang tidak ada yang mengganggu, dia mendapat gaji mendapat nafkah yang sangat tinggi. Tentu saja ini sangat memberatkan bagi pasangannya yang terkadang ini masih susah memahami apa yang dipikirkan oleh para pengguna aplikasi TikTok itu sendiri. Karena nyatanya realitas dalam suatu pernikahan itu tidak selamanya bersifat bahagia, harmonis, romantis, dan sebagainya. Tapi ternyata ada masa-masa di mana suatu hubungan itu menemukan titik tersulitnya. Begitu juga ketidaksesuaian antara standar di TikTok dengan realitas yang kemudian menimbulkan berbagai macam problem. Padahal sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, perlu adanya pertimbangan makosid tertentu, makosid syariah tertentu, atau paling tidak apabila kita masih berat untuk kemudian menimbang sisi makosid dari pemahaman kita yang kurang terhadap pemahaman syariah, pemahaman agama, maka setidaknya kita menggunakan akal yang sehat untuk menimbang apa yang ada dalam postingan-postingan di TikTok khususnya. Tapi bukan berarti semua yang ada di TikTok itu negatif, karena banyak kontra apa namanya pendapat yang kontra terhadap berbagai macam konten-konten non edukatif. Banyak juga konten-konten edukatif yang kemudian dapat kita manfaatkan, tetapi sangat jarang, dan itu tergantung lagi kepada algoritma yang suka kita lihat. Oleh karena itu saya memunculkan beberapa pertanyaan di sini, major question, kemudian minor question. Pertanyaan besar yang ada adalah bagaimana proteksi pernikahan Ibnu Asyur ini mampu membongkar ilusi kebahagiaan yang diciptakan oleh TikTok. Bagaimana wedding dream itu, apakah ini
sesuai dengan makosid syariah atau tidak. Kemudian dari minor questionnya saya memilih tiga. Bagaimana TikTok ini membentuk suatu standar pernikahan dan dampaknya itu seperti apa yang kemudian bisa diterima oleh para penggunanya atau oleh orang-orang yang bahkan tidak menggunakannya, tapi bersinggungan dengan para penggunanya. Kemudian bagaimana tafsir Ibnu Ashur ini menjelaskan pengaruh TikTok terhadap suatu pernikahan. Dan yang terakhir, bagaimana proteksi pernikahan ini kemudian menghadapi ilusi kebahagiaan di TikTok. Kalau teman-teman lihat di screen-nya, banyak sekali tren-tren yang negatif. Seperti contohnya ada standar nafkah sampai 15 juta. Ini sangat sulit sekali untuk dipenuhi ekspektasinya karena sebagaimana kita tahu standar orang kaya di Indonesia itu ketika pengeluarannya hanya 500.000 per bulan itu sudah disebut kaya di Indonesia. Tapi dengan standar TikTok yang sampai 15 juta ini butuh 30 tahun untuk kita bisa mencapai standar di TikTok. Artinya butuh 30 kali kaya untuk bisa menafkahi seorang perempuan di TikTok. Kemudian yang perlu kita pahami tentang TikTok dan standar pernikahan. Standar TikTok ini muncul ketika dia terbentuk dari suatu tren viral dan validasi yang massal. Ada konten tertentu, kemudian ada banyak orang yang relate, tercipta semacam validasi, membentuk gambaran ideal dari sesuatu yang kemudian sesuatu tersebut, tren tersebut, tagar tersebut ini harus diikuti oleh semua orang agar mendapat pengakuan yang serupa dari komunitasnya. Ada beberapa ciri di sini. Yang pertama, dia tentu saja dibentuk oleh suatu algoritma. Ketika kita like konten tertentu, maka TikTok akan merekomendasikan konten-konten yang serupa, kemudian postingan-postingan yang sesuai atau senada dengan apa yang kemudian kita cari. Tentu saja ini sangat membahayakan karena bersifat cenderung ekstrim. Jadi dia karena sifatnya sebagai sebuah konten dan dituntut untuk FYP, maka banyak sekali drama-drama yang kemudian diciptakan, dibuat-buat, diglorifikasi seakan-akan suatu peristiwa itu terjadi dengan sangat hebatnya, seperti dalam sinetron misalkan. Karena tuntutan dari FYP itu sendiri uh, mengharuskan para konten kreator, para influencer ini kemudian menarik emosi dari para penonton dengan melebih-lebihkan suatu kejadian. Sehingga terbentuk jurang atau polarisme yang sangat kuat sekali. Yaitu suatu kenyataan yang kebahagiaan yang ekstrim atau suatu ketakutan yang ekstrim juga. Karena standar yang telah dibentuk oleh para konten kreator. Kemudian dia juga berbasis tren sesaat ketika ada tren viral, kemudian hilang, ganti lagi tren viral lainnya. Begini terus bersifat lalu lalang. Dan ini tentu saja mampu mempengaruhi persepsi dari para penggunanya. Kemudian kalau kita lihat dari dampak standar TikTok ini sangat meresahkan sebenarnya. Karena kalau kita lihat dalam teori perbandingan sosial oleh Festinger, seseorangnya cenderung membandingkan dirinya terhadap orang lain untuk membuat tolok ukur tentang kepuasan dan kebahagiaan. Ketika dia merasa unggul, maka dia akan menjadi seorang yang bahagia. Begitu juga ketika dia merasa dirinya berbeda, lebih rendah daripada orang lain, maka yang dihasilkan adalah ketidakpuasan atau kecewaan. Begitu juga dengan teori kultivasi dari George Gardner, bahwa semakin seseorang ini terdampak oleh suatu media secara intens, secara masif, maka dia akan semakin terpengaruh dengan konten-konten tersebut. Dan juga kalau kita lihat dalam penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ahmad Abdul Hakim dan kawan-kawan, bahwasanya TikTok ini mampu membentuk harapan ideal mengenai pernikahan. Banyak sekali orang yang kemudian ketika
sebelum menikah memiliki impian pernikahan yang sedemikian rupa, wedding dreams yang sedemikian rupa. Bahkan ada konten yang ketika perempuan menginginkan seorang pasangannya, calon pasangannya, untuk membuat suatu wedding dream yang sangat luar biasa. Tapi ternyata sang laki-laki ini merasa keberatan, tidak mempunyai cukup uang untuk kemudian memenuhi ekspektasi tersebut. Akhirnya kemudian keduanya batal menikah karena adanya perbedaan mengenai ekspektasi dan realita yang ada. Kemudian TikTok juga mampu mempengaruhi pandangan tentang peran dari pasangannya. Apakah peran kerjasama yang terjadi dalam suatu pernikahan atau peran yang satu dimanja kemudian yang satu hanya menikmati semata, atau yang satu diratukan, dirajakan, yang kemudian yang satu dijadikan sebagai pelayan. Ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian dampak influencer juga sangat berpengaruh di sini karena ketika seorang influencer, ada satu kasus ketika seorang influencer ini kemudian memberikan standar nafkah sampai 15 juta. Kemudian banyak sekali tren-tren saat demi memicu engagement yang tinggi, mereka kemudian membuat konten yang terkadang banyak sekali pembodohan di sini. Mereka rela membuat konten dengan caption yang palsu, bohong, demi apa? Demi kemudian menciptakan konten yang FYP dengan memicu emosi para penonton. Seakan-akan standar 15 juta itu merupakan standar yang minimal atau standar yang wajar. Kemudian kalau saya lihat dari apa yang ada di TikTok ini, tercipta semacam polarisasi yang sangat kuat. Jadi antara misalkan tren marriage is scary, bahwa pernikahan itu menakutkan, kemudian yang membuat para generasi muda memilih untuk tidak menikah atau memilih untuk child free, bahkan dengan tren lainnya, lawannya marriage is fun, bahwa pernikahan itu membuat kita kemudian semakin happy, membuat kita semakin dihormati, dihargai, dan sebagainya. Dan polarisasi ini muncul karena algoritma TikTok yang menyesuaikan dengan minat kita masing-masing. Kemudian kalau kita lihat dalam Ibnu Ashur, ini kita definisikan dulu bahwa proteksi pernikahan itu bagaimana menjaga pernikahan dari berbagai macam gangguan yang kemudian mempengaruhi tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri kalau kita lihat ada berupa menjaga nasab, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, kemudian membangun generasi muslimah yang unggul, membangun masyarakat, membangun peradaban, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Ashur, banyak sekali term yang terkait dengan pernikahan seperti kemudian al-uqdah, kemudian al-libas, dan sebagainya, sangat banyak sekali. Ini memang benar terkait dengan teori-teori para pakar pertiktokan, bahwa ada beberapa aspek dalam Al-Quran yang ternyata menjunjung tinggi relasi harmonis pasangan suami istri, misalkan az-zauj yang berarti seseorang yang melawan jenis dalam spesies yang sama, yang saling membersamai. Ini tentu sesuai dengan standar TikTok bahwa pasangan harus sebisa mungkin untuk bersama. Kemudian dari term al-uqdah misalkan, yang menyiratkan tali yang kuat, tali yang mengikat, keeratan hubungan antara suami dan istri. Kemudian misakon golido, adanya perjanjian yang keras, yang kokoh, yang ulet, sehingga keharmonisan itu harus dijaga dalam suatu hubungan pernikahan. Kemudian ada al-ifdo, yang menyiratkan sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang berada dalam uh, konotasi hubungan suami istri yang bagaikan tanpa jarak. Kemudian ada as-sakanah, sakinah, mawaddah warohmah, bahwa pernikahan itu diusahakan agar langgeng, menjaga keintiman, kemudian tidak ada kehendak buruk terhadap pasangannya. Kemudian ar-rahmah, bahwa
seorang suami atau istri itu harus merasakan penderitaan yang sama, merasakan rasa yang sama ketika pasangan mendapatkan suatu penderitaan. Tapi selain yang harmonis tadi, Al-Quran juga menyebut berbagai macam term yang di sana ada semacam upaya berbagi penderitaan, kemudian saling menutupi aib seperti al-libas, di mana dia bagaikan pakaian yang saling menutup kejelekan masing-masing, menutup diri dari berbagai macam keharaman, menjaga diri sendiri dari berbagai macam keharaman, menjaga pasangan dari berbagai macam keharaman. Kemudian ada term muasyarah bil ma'ruf yang mengindikasikan bahwa kita harus senantiasa bergaul baik dengan pasangan kita meskipun kita diperlakukan dengan buruk. Kemudian ada term lagi dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah wa auladikum aduwwalakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya di antara pasangan kalian, kemudian anak-anak kalian ini ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah dan maafkanlah, kemudian berlapang dada dan juga mengampuni. Artinya terkadang ada posisi di mana pasangan kita ini memusuhi kita, menjadi seakan-akan musuh bagi kita. Dan itu sesuatu yang dapat dikonfirmasi bahwa sikapnya memang benar-benar memusuhi. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Quran di sini? Kita dianjurkan untuk memaafkan, kemudian mengampuni, kemudian kita berlapang dada. Tentu saja ini sangat berbeda dengan standar yang sering kita temukan di TikTok ketika kita mendapati suatu permasalahan, mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam impian kita, relationship goals kita, maka kita cenderung mencari validasi di TikTok, mencari orang-orang dengan vibes serupa, dengan tren serupa, dengan tagar serupa, kemudian saling berkomentar satu sama lain, saling membangun validasi masing-masing bahwa keadaan yang benar adalah keadaan yang sedang kita alami. Makanya saya lihat dalam ini teman-teman, apa yang terjadi di TikTok itu sering kali orang-orangnya bersifat semacam playing victim. Jadi mereka susah untuk disalahkan. Mereka selalu mencari validasi, selalu menormalisasi sesuatu yang buruk. Tapi tentu saja tidak semuanya, karena ada beberapa aspek positif yang mungkin bisa ditemukan apabila kita mencari dengan seksama, mencari dengan teliti. Mungkin di situ ada aspek-aspek positif yang perlu kita rawat dan bahkan perlu kita kampanyekan untuk kemudian sebagai counter dari eh, pendapat-pendapat yang sifatnya pandangan-pandangan, kemudian opini-opini yang sifatnya merusak hubungan pernikahan. Kalau bisa. Oke, sebentar ini kayaknya dari tadi mati deh ya. Ini. Oke, tadi kita sudah sampai mana? Buat sebentar. Nah, ini sudah tadi. Oke. Ini udah sampai sini Yang tadi. ini Nah, ini tabelnya. Nah, itu. apa yang ini? Terima Tabel kasih. ya? Oke. Jadi kalau dalam rumusan yang saya lakukan ketika boleh di Zoom karena sangat kecil tulisannya. Karena Ya, saya sedang menyesuaikan ini sangat banyak sekali eh, konsep-konsep yang ini mungkin bahkan bisa menjadi semacam teori tersendiri. Jadi dosen saya ini menyarankan untuk udah ke Zoom belum? membuat Belum ya? kalau di saya Hmm. Hmm. semacam
pembagian yang berdasarkan pada teori pengobatan, ada yang promotif, kemudian preventif, ada kuratif juga, dan yang terakhir ada rehabilitatif. Jadi semacam teori yang sangat kompleks di sini. Tentu saja kalau kita telisik dari berbagai ayatnya ini tentu saja sangat banyak sekali. Kita lihat dari promotif, misalkan pranikah. Ibnu Ashur menekankan bahwa pernikahan itu suatu amanah, kemudian suatu upaya untuk memelihara nasab fitrah manusia yang tentu saja bukan sekedar tren kebahagiaan instan, kebahagiaan yang hanya sekedar dinikmati ketika wedding dream. Dan juga Ibnu Ashur menegaskan bahwa kesiapan finansial, kemudian emosional itu sangat penting sekali. Ini tersirat dalam ayat surat An-Nisa kalau tidak salah. Nanti saya cek karena ini sangat banyak sekali ayatnya. Bahwa kesiapan emosional, kemudian kemampuan diri untuk mengolah, memanajerial finansial rumah tangga itu menjadi syarat utama dalam suatu pernikahan. Demi menghindari daripada resiko kemungkinan buruk yang terjadi semacam pernikahan dini. Kemudian Ibnu Ashur juga menekankan preferensi agama dan etika ketika kita memilih pasangan dan bukan hanya sekedar standar look atau beauty standar yang diciptakan oleh para influencer, aura-aura maghrib dan sebagainya. Kemudian Ibnu Ashur menjadikan khitbah karena ada konsep. Jadi saya petakan konsep mana saja yang masuk dalam pranikah dalam Al-Quran. Kemudian saya coba gali gagasannya dari Ibnu Ashur bahwa menurutnya salah satunya khitbah itu merupakan sarana bagaimana kita mengenal akhlak pasangan secara mendalam. Jadi bukan hanya kemudian kita lihat sekilas dari postingan-postingannya di TikTok. Makanya banyak sekali tren-tren di TikTok itu yang menghujat uh, seseorang laki-laki yang postingannya itu sayang ibu, kemudian dia menampilkan postingan-postingan yang Islami, itu justru dihujat oleh orang-orang TikTok, mengatakan bahwa orang-orang seperti ini di belakang itu sangat bajingan sekali, maaf, menurut mereka, karena mungkin mereka sudah merasakan ternyata apa yang ditampakkan itu berbeda dengan apa yang dialami oleh apa yang ada dalam suatu realita. Makanya ketika ada misalkan seorang perempuan yang scroll yang apa postingan-postingan yang dikonsumsi ini, misalkan sesuatu yang berbau Islami sekalipun, yang positif sekalipun, ini bisa sampai kepada uh, sesuatu yang negatif, yang destruktif, karena di TikTok misalkan ada perempuan yang suka melihat majlis, misalkan yang disuka lihat-lihat sholawat, Subhanul Muslimin, ada Gus Azmi Tampan dan sebagainya. Kemudian dia mencitrakan seorang pasangan ideal yang eh, mapan dalam bidang agamanya, tapi ternyata apa yang dia temui kemudian jauh dari ekspektasinya. Ini tentu menimbulkan kekecewaan. Kemudian dari segi preventif ini banyak sekali bahwa menjaga pandangan itu merupakan tuntutan utama dari gangguan standar ilusi yang kerap ditampilkan oleh TikTok, kemudian pentingnya pendidikan pernikahan untuk melatih kesabaran dan menghindarkan diri dari drama-drama yang ada di TikTok. Kemudian bahwa pernikahan yang baik itu yang dijalin melalui musyawarah untuk mengantisipasi berbagai macam ini berbagai macam realita dinamis yang ada dalam kehidupan berumah tangga. Ibnu Ashur juga menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban pernikahan, bahwa seorang suami menjalankan kewajibannya, maka dia menerima haknya. Begitu pula seorang istri ketika dia diwajibkan untuk memelihara kewajibannya kepada sang suami. Sekaligus syariat juga menuntut untuk seorang suami memberikan hak dari
istri tersebut. Jadi ada semacam kolaborasi yang bagus di sini. Ini juga disiratkan dalam ayat tentang persusuan nanti dalam Al-Quran. Kemudian dari segi manajemen kuratif atau maqasid syariah dalam manajemen konflik, saya menyebutnya proteksi pernikahan kuratif, bahwa Al-Quran ini sangat menekankan, kalau kita lihat dalam Ibnu Ashur sangat menekankan bahwa perceraian itu merupakan suatu solusi yang paling terakhir ketika memaafkan tidak bisa dilakukan, kemudian menjalankan urutan-urutan yang ada dalam An-Nisa itu, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil ma'daji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Ketika urutan-urutan tadi tidak bisa dijalankan, maka perceraian ini bisa menjadi semacam solusi, tapi bukan solusi yang sebagaimana di posting di TikTok sebagai suatu uh, puncak dari kebebasan, ketika kemudian dibikin jedak-jeduk. Begitu juga ketika pasca pernikahan, itu bukan sebagai ajang umbar aib, kemudian bukan sebagai uh, akhir yang memisahkan sama sekali antara pasangan laki-laki dan juga pihak perempuan. Tetapi syariah sendiri menurut Ibnu Ashur itu menganjurkan adanya upaya rujuk untuk kedua pasangan tersebut memahami persoalan yang membuat keretakan rumah tangganya, kemudian menyesalinya, membangun komunikasi yang lebih baik sehingga tercipta uh, penyatuan kembali hubungan pernikahan. Begitu pula Al-Quran, atau lakum marratan fa imsakum bima'ruf au taslihum bihsan. Selain pilihan untuk rujuk, ini ada juga pilihan untuk tetap melanjutkan perceraian, tapi dengan ihsan tentu saja, dengan tetap memelihara kebaikan, dengan saling memenuhi hak dan kewajiban seorang mantan pasangan dengan mantan pasangannya, bagaimana dia tetap harus menjaga privasi dari pasangannya, kemudian mereka juga harus bekerja sama dalam memelihara anaknya bila ada, sebagaimana disiratkan ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban dari menyusui, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah dan seterusnya, yang nanti menyebutkan kewajiban dari kedua pasangan untuk saling bekerja sama, saling bermusyawarah menentukan mana yang terbaik bagi anaknya. Mungkin dalam konteks persusuan, dalam konteks ayat tadi ini secara khusus membahas mengenai persusuan, tapi juga kalau kita lihat lebih umum lagi, maka bisa kita dapati bahwa konteks yang lebih luas juga dimungkinkan di sini. Bagaimana membangun komunikasi untuk kemudian mendidik anaknya menjadi generasi yang unggul. Terima kasih pada sahabat Ibih Tafsir sekalian atas waktu yang sangat berharga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa standar kebahagiaan yang ada di TikTok ini terkadang membuat kita berekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian membuat kita terlena dan jatuh kepada keputusasaan karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada dalam standar TikTok. Nah, Ibnu Ashur dalam penelitian saya ini menekankan bahwa pernikahan itu sebagai sebuah institusi yang harus dibangun dengan niat yang ikhlas, kemudian dibangun dengan komunikasi yang intensif, yang kuat, musyawarah yang berjalan dengan baik, kemudian adanya pengedepanan logika dibanding sekedar ego, sekedar emosi, bagaimana tanggung jawab itu dijunjung tinggi, sehingga di tengah ekosistem digital TikTok yang ada, jangan sampai narasi-narasi yang negatif ini kemudian merusak hubungan kekeluargaan yang sudah ada. Mungkin bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, nanti bisa diceritakan pengalamannya tentang TikTok. Mungkin ada pasangannya yang menganut standar tertentu,
bisa teman-teman nanti sampaikan. Tapi untuk apa yang kemudian saya sampaikan di sini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Oke, terima kasih Mas Mukhtar yang sudah cukup komprehensif yang membagikan kepada kita bagaimana TikTok beserta standar-standarnya yang dibentuk dan dikonstruk, kemudian juga turut berimplikasi terhadap cara pandang dunia kita terhadap pernikahan, dan itu sebenarnya sama sekali tidak bersesuaian dengan apa namanya panduan-panduan Islam, terutama yang sudah digagas oleh Ibnu Asyur dalam konstruksi makosidnya seperti itu. Nah, di sini kita akan membuka apa namanya sesi bagi teman-teman sekalian para penyimak untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Mas Mukhtar tadi dengan sangat elegan, dan sekaligus ini bisa tadi ya, sebagaimana yang Mas Mukhtar bilang di akhir, kita bisa berdiskusi terkait standar-standar TikTok tertentu karena beliau sangat update sepertinya ya. Terutama di siang Ramadan seperti ini biasanya beliau lagi scroll, tapi dia sudah merelakan waktu scrollnya untuk berbagi kepada kita. Oke, silakan teman-teman sekalian apabila ada yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Ini Mas, Mas kalau yang Musawir, terbaru ini, hmm? oh, Mas Sawir mau tanya. Kalau standar yang Ya, baru kenapa? ini, eh, Hmm? kalau standar TikTok yang baru ini Ustadz, kenapa kita harus meminta maaf kepada tetangga kalau kita hidup di dunia kerja saja, kerja pulang dan sebagainya. Jadi TikTok ada Hmm. semacam standar khusus untuk hari Lebaran nanti. Ini sangat menarik sepertinya. Nah, cuma bisa dibagi tuh asik gitu. Oke, tuh. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan nih? Oke, kalau masih menunggu, saya kasih duluan. Oke, Mas Muhtar, saya tadi pas mendengar apa yang disampaikan Mas Muhtar tadi itu punya beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, kurang lebih dua. Pertama, kenapa Mas Muhtar kemudian dalam upaya merespon isu-isu seputar pernikahan ini mengambil Ibnu Asyur seperti itu? Nah, soalnya kan kalau kita berkaca pada sebaran ulama-ulama kontemporer yang fokus di bidang fikih maupun ahwal syariah itu banyak ya kan. Kita bisa lihat ada Wahbah Zuhaili, yang di kontemporer ada Wahbah Zuhaili, ada apa namanya para ulama Mesir ya dari Azhar terutama yang juga menjadi rujukan seperti itu. Tapi kemudian kenapa memilih ulama Tunis ya sorry apa Ibnu Asyur seperti itu sebagai apa namanya gagasan yang ingin ditarik seperti itu untuk merespon fenomena saat ini kayak gitu. Lalu yang kedua, eh, fenomena pernikahan itu jadi sesuatu yang kemudian menakutkan maupun membahagiakan karena digital seperti itu. Itu yang kemudian tadi dielaborasi oleh panjang lebar oleh Mas Mukhtar seperti itu. Nah, menurut Mas Mukhtar sendiri, fenomena keberagaman kita di Indonesia itu eh, beberapa hal ya terlihat ambivalen. Kenapa? Karena di satu sisi ada yang benar-benar sangat mengutamakan apa namanya engagement psikologi ya seperti pernikahan ini kan engagement psikologi banget tuh. Jadi eh, apa namanya referensinya tuh digital kayak gitu. Tapi dalam beberapa kasus, saya yakin juga Mas Muhtar ahli di bidang ini masih banyak yang sangat klinik seperti itu, ya kan? Eh, Kenapa mereka tidak bisa menjadikan misalnya yang klinik-klinik ini TikTok dijadikan standar gitu sehingga terlepas dari klinik-kliniknya gitu. Eh, tapi kenapa yang justru bisa distandarisasi oleh TikTok itu hal-hal yang menyangkut apa namanya pernikahan lain dan misalnya pernikahan, perdagangan seperti itu. Tapi kalau
sebenarnya hal-hal di dalam itu masih ada klinik-kliniknya gitu. Jadi di samping mereka tahu soal standar pernikahan, kadang juga masih pakai bulu perindu kayak gitu. Nah, jadi masih klinik gitu. Nah, kira-kira Mas Muhtar melihat ambivalensi ini seperti apa? Oke. Oke, terima kasih Mas Alif. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Tapi perlu saya ingatkan bahwa kita di sini posisinya diskusi teman-teman ya. Jadi semisal ada gagasan lain yang teman-teman bisa sampaikan, sahabat Ibih Tafsir bisa kemukakan, mungkin saya persilahkan dengan senang hati. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Alif tadi, kenapa saya memilih Ibnu Ashur? Ini berkaca dari sejarah panjang kasih saya yang gonta-ganti judul karena sering apa namanya stuck dalam situasi tertentu. Tapi secara overall ini apa namanya istilah aneh juga ini, secara keseluruhan gitu. Bahwa kenapa saya pilih Ibnu Ashur karena beliau ini lebih fokus kepada makosidnya. Jadi karena beliau ini seakan-akan sebagai bapak makosid dunia modern. Kalau ada Imam Ash-Shatibi sebagai pembuka daripada makosid itu sendiri, Abul Makosid, maka Ibnu Ashur ini merupakan Abul Makosid Asani, bapak makosid yang kedua. Jadi bagaimana dia kemudian menginspirasi para generasi setelahnya, para mufasir setelahnya untuk kemudian lebih menekankan prinsip-prinsip makosid yang berbasis kepada uh, pemeliharaan makosid yang disarankan oleh agama, oleh syariat, dibanding dengan sekedar mengeksplorasi nas dari segi bahasa, kemudian dari segi fikih dan sebagainya yang terkesan jumud. Ya meskipun kita tahu sendiri bahwa Ibnu Ashur juga banyak sekali pembahasan mengenai bahasa, kemudian pembahasan mengenai fikih. Tapi setidaknya gagasan beliau yang kemudian dalam karya beliau Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ini setidaknya membuka semacam khazanah baru, celah baru atau sinar harapan baru bagi kita untuk kemudian memahami mengenai pandangan-pandangan Al-Quran, kemudian penafsiran-penafsiran Al-Quran yang sejatinya ini merupakan sesuatu yang memudahkan bagi kita, sesuatu yang sangat kontekstual dengan kehidupan kita itu sendiri. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ini sebenarnya saya ini jarang menemukan konten-konten klinik di TikTok. Mungkin karena yang saya scroll ini berbeda sepertinya. Yang keluar di beranda saya ya antara orang joget-joget. Tapi mungkin begini, ini masih terkait kuat dengan polarisasi yang ada di Indonesia. Entah ini terlepas dari apakah ada propaganda atau sebagainya, isu-isu tentang penguatan kesukuan dalam beragama di Indonesia, bahwa ada suku tertentu yang ya ini yang dianggap klinik, misalkan Jawa itu istilah Islam Jawa ini Islam klinik, kemudian Islam yang didasarkan pada tradisi pengajian yang ala-ala dangdutan seperti tadi Gus Azmi Tampan dan sebagainya. Kemudian ini sebenarnya kalau kita runtut dalam sejarah memang dari segi tradisi di Jawa memang seperti itu. Kalau kita baca bukunya Naqib Al-Atas misalkan Islam dalam Kebudayaan Melayu, memang kalau kita lihat dari sejarah bangsa khususnya suku Jawa, ini memang mereka mengedepankan yang namanya pengamalan estetis. Jadi mereka jauh dari yang namanya semacam pengalaman agama yang berbasis kepada rasio. Makanya kalau kita lihat dalam budaya Jawa, itu meskipun agama Hindu, Buddha ini ada sebelum Islam, tapi pengaruh dari segi filosofinya, pengaruh dari segi pemikirannya itu hampir
tidak ada, bahkan hampir tidak diamalkan, tidak mempengaruhi masyarakat Jawa sampai saat ini. Kalau ada orang yang kemudian membangkitkan Rahayu, kemudian isu-isu kejawaan lainnya, ini sebenarnya yang dihidupkan hanya semacam pengamalan saja, tapi filosofi yang ada dari masyarakat Jawa itu sendiri. Karena agama Hindu dan Buddha dulu ini hanya dipakai sebagai legitimasi kerajaan-kerajaan terdahulu untuk mendewakan dirinya, bahwa dirinya adalah wong cilik, suka belusukan ke god atau sebagainya. Kemudian yang dia ini bagai dewa yang tidak bisa dikritik, kemudian yang apa namanya, harus dihormati selalu karena dia diperkuat oleh legitimasi agama. Tapi ini tentu saja sangat menarik. Apalagi terkait dengan tadi apa namanya, istilah susah tadi, ambivalensi atau apa tadi. Ini tentu saja terkait dengan tadi. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang mungkin dipendam oleh uh, kebanyakan orang. Jadi ketika dia menemukan media untuk berkomunikasi, media untuk menyampaikan opini tanpa ketahuan bagaimana wujud dirinya itu sendiri, hanya berbentuk ketikan tangan, maka dia menemukan komunitas yang memiliki keresahan yang sama, memiliki suara batin yang sama, sehingga kemudian isu-isu seperti ini menyeruak. Padahal di kehidupan nyata, suara-suara batin ini sebenarnya mencoba untuk kita tutupi dengan sebaik-baiknya. Tapi karena ada media seperti TikTok, kemudian Instagram, ini jadi kayak fenomena kesukuan, fenomena anti orang Yaman, kemudian anti orang Arab dan sebagainya, ini kemudian mencuat karena memang keresahan-keresahan ini harus dikeluarkan agar tidak meledak suatu saat misalnya. Atau bahkan bisa meledak karena diutarakan. Ini sebenarnya perlu penelitian lebih lanjut, Mas Arif sebenarnya. Jadi agama dalam Ustadz hal ini Musawir, tuh, apa yang tanya? oh ya sebentar. Jadi agama dalam Bagaimana hal ini Ustadz? itu hanya dijadikan sebagai basis legitimatif saat ingin menyampaikan keresahan-keresahan itu sendiri ya. Jadi nggak filosofinya memang yang dipakai. Jadi cuma sekedar karena dia cocok secara psikologis. Jadi ini cocok jadikan sebagai landasan legitimatif gitu. Nah, dalam hal ini misalnya kalau begitu, apa yang disampaikan Ibnu Asyur tadi, itu kalau dijadikan standar TikTok baru sepertinya bakal FYP juga, Mas Muhtar. Karena ini adalah counter narasi Iya seperti betul. itu kan, gitu. Oke, ini ada Mas Iya. Musawir yang bertanya. Jadi, ini orangnya ada nggak sih ya? Mas Musawir nggak mau tanya langsung kah? Atau mau lewat sini saja? Oh, beliau sedang ini Ustadz sepertinya. Di sana kan azan zuhur kan. Mungkin beliau sedang Betul, berbuka betul. puasa. Jawab dulu aja nanti mengalir Oh mengalir. iya, jadi iya lagi buka puasa seperti beliau. Oke, Oke. jadi beliau membalik logika tadi ya. Kalau tadi menurut Mas Mukhtar bahwa marriage is scary itu adalah standar TikTok yang kemudian bisa dikritik oleh gagasan Makosid tentang proteksi pernikahannya Ibnu Asyur. Di sini beliau membalik logika itu. Bagaimana kalau seandainya marriage is scary itu adalah proteksi pernikahan itu sendiri di era modern gitu. Karena kalau ada marriage is scary, berarti orang kan jadi banyak pertimbangannya kalau mau menikah. Nah, salah satunya bisa jadi pertimbangan-pertimbangan itu adalah pertimbangan-pertimbangan ideal yang dibawa Ibnu Asyur tadi kayak gitu. Gimana Mas Mukhtar tanggapannya? Nah, ini menarik sekali. Tapi kemudian saya jelaskan terlebih dahulu. Coba teman-teman yang punya TikTok untuk mencari tagar marriage scary, maka teman-teman akan menemukan ada dua jenis konten di situ. Yang pertama positif, yang kemudian mengharuskan eh, apa namanya, seorang calon pasangan untuk kemudian bersiap secara mental terlebih dahulu, persiapkan ekonomi terlebih dahulu, kemapanan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan diri dengan pendidikan agama yang baik, itu yang positif. Tapi banyak juga yang negatif juga. Misalkan kalau kita bisa mandiri sebelum menikah, buat apa yang namanya nikah gitu kan?
kemudian bahwa pernikahan itu kemudian membuat dirinya menyesal, maka ada di salah satu slide saya, itu orang yang kemudian menyesal karena menikah setelah 1 minggu menikah, ini kemudian menemukan postingan-postingan yang kemudian menjadi validasi dia untuk menyesali pernikahan yang telah dia jalankan hanya dalam waktu 1 minggu belakangan. Jadi terjadi semacam polarisasi yang tajam di sini di TikTok itu sendiri, sesuai dengan selera kita. Jadi dia hanya berlaku semacam validasi saja. Maka TikTok menyuguhkan algoritma yang kemudian membanjiri para penggunanya dengan satu konten berjenis yang serupa, yang kemudian membuat dia abai terhadap pandangan lain, yang kemudian membuat dia kekeh dengan pendapat yang ada, membenarkan emosi yang sedang dia rasakan bahwa pernikahan itu kemudian menyeramkan dan sebagainya. Ini kembali lagi kepada diri masing-masing. Jadi tidak bisa kita kemudian menganggap bahwa TikTok itu baik sepenuhnya dan bersifat menjadi apa tadi, proteksi pernikahan preventif, karena dia bisa mencegah pasangan untuk kemudian terburu-buru dalam menikah. Tapi kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali tren-tren negatif yang disuarakan oleh para pemburu FYP, para hamba-hamba algoritma, yang kemudian menekankan konten-konten yang menguras emosi para pembacanya, konten-konten yang sekedar kebohongan semata. Jadi banyak sekali mungkin dapat kita temui akun-akun yang di dalamnya itu berisi caption-caption yang bohong semata demi memancing emosi para penonton. Jadi kesimpulannya tidak bisa kemudian kita jadikan satu suara bahwa TikTok itu bisa bermanfaat positif atau susah kali, bermanfaat negatif, berdampak negatif. Tapi yang jelas bahwa TikTok memiliki standar tertentu yang sesuai dengan uh, sesuai dengan preferensi pencarian kita. Oke, Ustadz, itu Ustadz Musawir. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Ustaz Musawir mau menanggapi lagi apa sudah itu? Ya, lanjut aja dulu, lanjut. Kasih habis azan di sini dulu, baru saya ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan langsung masuk di grup chat ya, Mas Muhtar. Oke, ini Oh cukup ya. panjang. Jadi si penanya itu pernah membaca pemikiran yang menarik tentang perceraian di di buku Maqasidus Syariah. Entah itu dari Jasar Auda atau yang lain. Intinya ada pendapat mungkinnya diharamkan bagi sepasang suami istri untuk bercerai apabila sudah memiliki anak untuk menjaga perkembangan psikologis sang anak dalam jangka panjang. Pertanyaannya, apakah Ibnu Asyur pernah membahas atau mendukung argumen ini? Bila tidak, bagaimana pendapat Dr. Mukhtar atas argumen tersebut? Ya, jadi gimana Mas Dokter TikTok kita ini melihat apa tadi Maqasidus Syariah itu di apa di gagasannya Ibnu Asyur apakah mempertimbangkan perihal anak kalau dalam kasus perceraian seperti itu? Karena di sini dia pernah membaca salah satu buku Maqasid di mana tokohnya itu sampai mengatakan haram kalau seorang suami dan istri itu bercerai apabila sudah memiliki anak seperti itu. Gimana Mas Muhtar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Dr. Mufti Abu Qori. Jadi ini sangat menarik sekali sebenarnya tentang bacaan Ustadz Mufti yang mengatakan bahwa perceraian ini bisa diharamkan apabila mengkhawatirkan perkembangan psikologis sang anak dalam jangka yang panjang. Dan bagaimana argumen Ibnu Asyur terkait dengan yang demikian? Mungkin kalau harus mencari argumen Ibnu Asyur bisa teman-teman cari di buku saya. Nanti bisa beli mungkin ya teman-teman ya.
Tapi untuk pendapat tadi, saya kira dalam beberapa hal ini tidak bisa kita kemudian memutlakkan haram karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana pernikahan, maaf, di mana perceraian ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan Ibnu Athar sendiri mengatakan bahwa tolak itu bukan sesuatu yang benar-benar uh, harus dijauhi, benar-benar bersifat jelek. Makanya Allah dalam salah satu hadis mengatakan bahwa tolak itu, maaf, Rasul mengatakan dalam satu hadis bahwa tolak itu sesuatu hal yang dibolehkan, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena tadi bahwa tolak itu dalam kondisi-kondisi tertentu, ini bahkan bisa dianjurkan apabila ini bisa melahirkan kepada kemudorotan atau suatu bahaya bagi salah satu atau kedua pasangan apabila dipaksakan untuk lanjut. Maka dalam kondisi seorang pasangan memiliki anak, apabila ternyata terjadi perceraian, kemudian memang perceraian itu harus dilakukan karena apabila tidak dilaksanakan, maka bisa saja sang suami akan terus-menerus melakukan KDRT kepada istri. Tentu saja ini tidak bisa kemudian dimutlakkan haram karena adanya pencegahan terhadap kemudaratan tadi. Bahkan tolak bisa sampai kepada disunahkan. Dan kalau kita simak pada pendapat-pendapat Ibnu Ashur, tentu saja hampir mungkin belum saya temui pendapat yang kemudian menganggap bahwa perceraian itu haram meskipun ini bisa kemudian sampai mempengaruhi psikologis anak. Tetapi tentu saja kemakruhannya kemudian meningkat apabila tidak sampai kepada kondisi yang sangat-sangat maslahat untuk kemudian memilih perceraian sebagai solusi terakhir, toh semua upaya kemudian tidak mampu untuk dilakukan. Saya garis bawahi lagi, setelah semua upaya, misalkan memaafkan tidak memungkinkan, memberikan peringatan, berpisah ranjang dan sebagainya, sampai mediasi pun tidak bisa dilakukan, maka tolak bisa sebagai upaya terakhir. Tapi meskipun demikian, rujuk merupakan hal yang didorong oleh syariat. Dan Ibnu Ashur nyatakan sebagai bahwa adanya kewajiban semacam iddah, kewajiban seorang suami untuk menanggung nafkah dalam masa iddah, kemudian menanggung tempat tinggal bagi istri ketika masa iddah. Ini menyiratkan bahwa iddah ini merupakan sesuatu yang memang disyariatkan, dituntut oleh syariat agar seorang pasangan laki-laki dan perempuan ini mau untuk kembali menjalin hubungan pernikahan yang kemudian nantinya berperan baik untuk dirinya maupun anaknya. Karena terkadang penyesalan itu datang belakangan ketika kita kemudian memikirkan kondisi anak kita menyesal, kemudian kita merasa bahwa sebaiknya kita lanjut, maka rujuk ini merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu tadi wal walidatu yurdi'na auladahunna seterusnya. Ini Mas Ibnu Athar menyatakan pentingnya kerjasama meskipun uh, telah bercerai. Jadi meskipun nantinya mungkin ada aspek-aspek dalam pendidikan anak, kemudian anak menjadi merasa kehilangan peran dari salah satu orang tua. Tapi ini sebenarnya masalah yang sangat kompleks, mungkin bisa diselesaikan dengan menimbang kemaslahatan dari masing-masing individu, dari persoalan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing individu. Bisa jadi perceraian tidak dianjurkan meskipun dalam kondisi terpaksa karena memperhatikan dari kondisi anak, tetapi bisa jadi perceraian ini merupakan solusi karena mungkin seorang ayah misalkan ini meskipun dipertahankan,
seorang suami dipertahankan, ini justru menjadi semacam seorang suami yang misalkan suka main tangan, kemudian memperlakukan anaknya dengan semena-mena, suka bermain, memukul anaknya misalkan. Tentu saja ini bisa berbeda kondisinya dan tergantung kepada masing-masing kasus yang ada. Itu mungkin pendapat saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau Ustadz Mufti sendiri yang eh, memiliki pendapat yang berbeda. Saya kembalikan ke moderator. Gimana Mas Mufti? Apakah ada tanggapan lebih lanjut dari perbincangan itu? Oke, apa nih Mas Mufti nih? Mana Mas Mufti? Cek, cek. Halo. Yuk, terdengar? Ya, syukran Dokter Dokter Muhtar Alif. Ini ada dua Alif bersini ya. Eh, bagus sekali berarti memang di tulisannya Ibnu Ashur apakah ada pertimbangan anak ketika bercerai atau Aduh, justru ngelek mas. lebih lebih jelek ya? Bentar. Ya, udah bagus. Cek. Sudah Ya, lumayan. Silakan. oke, syukran. Berarti tidak ada ini ya, tidak ada penekanan dari Dokter Muhtar untuk aspek jangka panjang dari anak, untuk mempertimbangkan jangka panjang dari anak. Ini kan kita lihat dari case yang normal dulu, misalkan ketika perceraian itu terjadi bukan karena apa namanya, bukan karena adanya misbehavior kayak kekerasan KDRT atau apa, tapi hanya karena misalkan aspek-aspek yang di luar misbehavior kayak misalkan eh, tidak sekufu atau adanya orang ketiga atau apalagi ya, tidak cocoknya visi misi ya. Lalu mereka ingin bercerai, tapi di situ sudah punya anak. Bagaimana bagaimana pertimbangan yang paling pas? Apakah secara makosid atau secara pemikiran Ibnu Ashur atau secara pemikiran Dr. Mokhtar ketika hal itu terjadi? Gitu. Silakan Mas Mukhtar. Belum terdengar ya? Ngelek Mas Mukhtar. Oke, ini kan karena apa ya? Saya menggali eh, penelitian saya dari penafsiran Ibnu Athur, yang artinya dia berlandaskan kepada teks-teks Al-Quran. Jadi apabila konteksnya yang menimbang masa depan yang sangat jauh tadi, saya rasa Ibnu Ashur belum menyampaikan secara detail dalam karya tafsirnya. Karena saya hanya memungut secercah pendapat-pendapat beliau yang kemudian kontekstual dengan apa yang berhubungan dengan makosid syariah, kemudian membahas isu-isu yang kemudian menarik, isu-isu yang uh, sedikit berbeda dengan penafsir-penafsir lain. Jadi sulit. Membahas sekilas tentang masa-masa anak-anak, anak kecil ketika masih menyusu, tapi setelah itu tidak ada penjelasan yang lebih rinci di situ.
Sehingga kemudian kalau kita hanya berpedoman kepada tafsir Ibnu Asyur, saya rasa susah untuk kemudian ya membahas tentang kondisi psikologis anak, kemudian pertimbangan anak di masa depan. Tapi inti yang bisa saya temukan, Sur, itu bahwa perceraian itu pemisahan hubungan antara pasangan laki-laki dan kemudian pasangan perempuan. Itu hanya dianjurkan sebagai kondisi terakhir daripada berbagai upaya yang telah ditempuh. Jadi kalau kita kembalikan kepada konteks tadi kehidupan rumah tangga yang sudah memiliki anak, maka memang pertimbangan anak ini pertimbangan yang sangat penting. Tapi kalau kita mencari spesifik di Ibnu Asyur, saya rasa tidak ada. Tapi ada salah satu redaksi mungkin ini temukan kalau tidak salah ketika menafsirkan surat ini Anisa ma'asyiruhun nabil ma'ruf kalau tidak salah. Jadi atau dalam ayat lain mungkin. Jadi ada suatu ketika Ibnu Asyur itu mengatakan bahwa mungkin karena suatu urusan ketika sang suami telah mentalak istrinya, kemudian dalam masa iddah tersebut sang suami memiliki penyesalan, kemudian merasa bahwa perceraian itu tidak baik terhadap kondisi anaknya, maka kemudian melalui pertimbangan rasional tersebut sang suami diberikan hak untuk mengiddah, untuk merujuk istrinya karena penyesalan kemudian pertimbangan yang telah dilakukan oleh kedua pasangan tersebut atau salah satu dari pasangan tersebut, khususnya laki-laki yang memiliki hak iddah, hak rujuk maksudnya. Tapi mungkin harus saya baca lebih teliti lagi untuk bisa menemukan apa yang benar-benar Dr. Mufti cari. Mungkin lain Mas Mukhtar, kesempatan. saya mau mau mempertajam tadi ya, terus pertanyaannya Mas Mufti bahwa itu sangat wajar bagi saya kalau seandainya kita menemukan tokoh Makosid yang kemudian berbicara perihal pernikahan lalu menekankan pada eh, anak di situ ya sebagai tujuan fundamental dari pernikahan itu sendiri yang kalau di Makosid itu diistilahkan dengan hifdzun nasl seperti itu. Ya. Nah, yang menarik adalah jika narasi itu tidak ada di Ibnu Asyur tadi, berarti Ibnu Asyur itu sendiri memiliki konsepsi yang lain tentang hifdzun nasl itu seperti apa, gitu. Dan bagaimana hifdzun nasl ini itu diejawantahkan oleh pernikahan itu sendiri seperti itu. Nah, itu yang Oke, terima kasih. kemudian bukan tadi apa yang ingin dikemukakan oleh Mas Mufti seperti itu. Oke. Terima kasih terkait dengan Hifdzun Nasl. Tentu saja Ibnu Asyur memiliki konsepsi tersendiri. Tetapi sejauh yang saya temui bahwa untuk mengaitkan antara memelihara nasab, memelihara anak dengan suatu kondisi ketika bercerai, ini belum saya temui kondisi teks yang spesifik membahas tentang hal tersebut. Tetapi secara umum bahwa hifdzun nasal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua setelah bercerai itu mungkin bisa saya pastikan ada dalam karya-karya Ibnu Asyur. Tapi untuk secara spesifik bahwa ketika suatu pernikahan kemudian harus sampai kepada jurang perceraian, jurang perpisahan, kemudian sampai membahas mengenai apakah perceraian tersebut menjadi haram karena memperhatikan dampak psikologis anak. Sejauh ini belum saya temukan, tapi yang saya temukan tadi dua konsep berbeda antara yang perceraian, kemudian antara bagaimana hifdzun nasl memelihara anak menjadi kewajiban orang tua. Tapi untuk yang kemudian mengaitkan dua
peristiwa tadi antara perceraian dengan hifdzun nasl ini sepertinya belum saya temui. Tapi menarik juga bahwa hifdzun nasl ini merupakan kewajiban umum meskipun eh, terjadi perceraian. Tapi untuk secara khusus Ibnu Asyur menyebut kondisi perceraian mungkin belum saya temui dan perlu kajian mendalam selanjutnya. Itu mungkin Ustaz. Oke, terima kasih. Silakan kita beralih ke penanggap selanjutnya. Oh, ada Pak Muid di sini. Salam Pak Muid. Selamat bergabung. Sudah bergabung dari awal sih sebenarnya. Selamat Baru membuka kamera seperti itu. berwajah. Alhamdulillah ramai ya. Alhamdulillah. Tadi udah nyampe 40 tadi sudah. Saya sedikit mau menyampaikan beberapa hal sebagai hikmah Ramadan. Saya suka Mas Alif, apa namanya, Mukhtar Alif. Kalau ngomong itu ininya berkerut, apa itu, alisnya, apa ininya berkerut, dahinya. Sehingga penyampaiannya jadi begitu meyakinkan gitu. Jadi saya pikir itu bagian dari retorika beliau itu. Ya, saya catat ada dua hal ya, atau bukan ya catat jadinya karena mendengar penjelasan dari Ustadz Mukhtar tadi. Eh, Pertama TikToknya ya, kemudian studi kasusnya ada dua, yaitu apa eh, Marriage is Scary ya, dengan Ibnu Ashur. Eh, Kalau saya ingin sedikit mengomentari tentang TikTok, maksud saya begini. eh, Kita harus melihat TikTok sebagai bagian dari platform media sosial ya, dengan segala ini problematikanya kan. Ada banyaklah istilah-istilah yang belakangan muncul, misalnya matinya kebakaran ya, kemudian apalagi itu post-truth ya, dan sebagainya. Saya pikir kita harus melihat TikTok itu begitu. Sebelum istilah matinya kebakaran, kemudian post-truth tadi, ada istilah-istilah yang sebelumnya hadir ya. Hiperrealitas yang kalau di Indonesia di apa namanya, dipopulerkan oleh siapa namanya itu, ya, hiperrealitas ya, Jean Paul Baudrillard sesungguhnya yang punya pemikiran, tapi di Indonesia diintrodusir oleh, lupa sebenarnya. Dia ada bukunya dulu diterbitkan di Mizan waktu saya masih satu, itu Dunia yang Dilipat. Uh, Istilah yang lebih tua lagi itu banalitas ya, kedangkalan. Banalitas itu artinya era ketidakberpikiran, ketidakberpikiran. Uh, ya, apa bedanya antara dulu dengan sekarang? Dulu itu kita manusia itu mencari informasi, jadi datang ke perpustakaan. Jadi informasi didatangi untuk mendapatkan pengetahuan, membuka buku dan seterusnya. Sekarang eh, kita tidak mendatangi informasi, tapi informasilah yang menyerbu kita. Nah, begitu ramainya informasi itu, kalau kita mendatangi informasi, ya secara mental kita pasti akan mencari informasi mana yang benar. Ya kan, karena memang kita mendatanginya. Tapi ketika dia datang kepada kita, kita sekarang secara mental kita tidak lagi mencari mana yang benar. Kita hanya menerima kebenaran-kebenaran tanda petik yang ditawarkan itu. Dan kita hampir-hampir tidak ada waktu untuk menyortir mana lagi yang benar, mana yang enggak. Ya, jadi dan apa namanya, ada satu yang hilang dari manusia ketika itu, yaitu daya kritisnya yang kita mengalami kemandulan dalam daya kritis. Ya. Karena kita seperti masuk kepada apa namanya, swalayan informasi ya, kita tinggal ngambil saja ya, sudah tersedia, sudah disediakan. Ya, yang terjadi adalah kita kemudian daya kritis kita menjadi mandul. Eh, Satu lagi dampaknya adalah tidak lagi ada pemisahan, ini pendidikan, ini tips, ini apa, itu berbaur begitu saja.
ini agama. Jadi kadang yang bergaul begitu saja, kita anggap itu agama, kita anggap itu tips, kita anggap itu apa, berbaur begitu saja, susah dipisahkan. Tapi ya kata kuncinya adalah eh, apa yang terjadi itu termasuk ketika kita masuk ke apa, Ustadz Mukhtar masuk ke tema tentang pernikahan itu menakutkan. Ya, ya, saya pikir kita perlu melihatnya dari situ. Nah, sekarang eh, tapi kan tidak bisa dihindari lagi tuh kan. Ya, itu sudah terjadi sedemikian rupa. Ya, mau nggak mau kita scroll scroll lah kerjaan kita sekarang. Nggak mau itu udah udah menjadi budaya budaya kita. Nah, menjaga daya apa namanya, menjaga nalar kritis itu yang sulit. Menjaga nalar kritis karena kita hidup di epistem yang seperti ini. Epistem yang segalanya menjadi mudah, tetapi segalanya belum tentu benar. Nah, eh, karena itu saya pikir misalnya gini, kalau kita, oke itu selesai ya ngomong tentang TikTok ya dan sebagainya dengan segala problematikanya. Kita masuk ke tentang pernikahan itu menakutkan. Saya pikir kita perlu melihatnya sebagai fenomena, tidak hanya fenomena TikTok, tapi kita harus melihat sebagai fenomena modern bahwa di era modern memang ada kecenderungan untuk apa namanya, anti kepada institusi, ya anti kepada institusi, institusi apapun, institusi agama, agama sebagai institusi, Eh, kemudian ya apapun ya termasuk pernikahan sebagai sebuah institusi. Ya ketidaksukaan kepada institusi ya memang ya saya pikir menjadi fenomena fenomena modern. Satu-satunya institusi yang di, yang ditawarkan oleh modernitas itu institusi negara. Sedangkan institusi-institusi yang lain itu tidak. Nah, kalaupun ada institusi yang dihadirkan oleh negara, maka institusi itu sebagai alat untuk mengontrol warga negara. Ya. Sebagai seperti RUU TNI itulah. Ya. Sebagai institusi yang dipakai untuk mengontrol rakyat. Ya. Jadi institusinya dibangun untuk itu. Nah, ketika terjadi apa namanya, terjadi fenomena pernikahan itu menakutkan, saya pikir kita harus masuk kepada pertanyaan begini. Yang terganggu itu institusi mana sungguh? Apakah institusi agama terganggu dengan itu? Atau institusi negara yang terganggu dengan itu? Karena pada satu titik, banalitas seperti ini itu ada gunanya juga. Ada gunanya juga. Ya, misalnya kita lihat tagar Indonesia Gelap misalnya. Ya, itu ditelan mentah-mentah begitu saja. Dan bagi, misalnya gini, katakanlah saya termasuk pendukung Indonesia Gelap, misalnya katakanlah seperti itu. Tapi kemudian ketika saya didukung, apa pendapat saya itu didukung oleh banyak orang, ya saya bahagia, saya senang, ya, saya senang. Padahal kan di titik tertentu saya harus kritis bahwa pendukung saya itu kalau dia tidak tidak kritis melihat kata-kata ini, maka dia sebenarnya bukan pendukung saya, walaupun dalam tampaknya saya sama pendapat sama dia. Kan harusnya kan cara berpikirnya, harusnya kan cara berpikirnya begitu. Jadi karena kita hanya peduli bahwa dia di banyak orang, kemudian di like oleh banyak orang, tanpa peduli bahwa yang like itu sebenarnya tidak paham juga. Gitu. Nah, kalau kita memang mendahulukan rasa kritis, harusnya kita juga kritis kepada yang like, tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa ya, tentang hal itu. Nah, pernikahan yang menakutkan ini ya kita lihat sebagai fenomena. Dan nanti kan belakangan menjadi anti pernikahan, anti anak, misalnya childless itu kan bagian dari itu. Ya, karena apa namanya, anak sebagai peneguhan terhadap institusi institusi pernikahan. Oke, saya kira cuma itu yang mau saya sampaikan. Ya, saya uh, tidak terlalu mau masuk kepada hukum perceraian ya, karena saya pikir agak jauh daripada bahasan yang hendak disorot oleh penelitian ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muid. Tambahannya kompleks sekali tadi ya, karena apa yang disinggung Pak Muid adalah bagaimana kita melihat dunia hari ini dengan beberapa hal yang ada di baliknya sebenarnya, dan itu mempengaruhi cara pandang dan kebudayaan kita juga kemudian.
saat berhadapan dengan wacana-wacana tertentu termasuk wacana agama itu sendiri seperti itu. Oke, saya akan berikan kesempatan terakhir untuk teman-teman sekalian yang ingin memberikan tanggapan. Ada hadir hadir hadir. Oh ya, silakan Mas Musawir. Oke. Ya, tadi pertanyaan pertama tadi mungkin saya sudah lompat saja ya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya ini. Jadi mengenai itu, kan tadi Ibnu Asyur menekankan maaf lah kalau misalkan istri berbuat salah gitu kan. Nah, misalkan ini saya kasih contoh sederhana saja mungkin. Istri ini saya bukan menjadikan perempuan tapi cuma contoh saja. Eh, jadi suami itu tidak sengaja lihat istrinya sedang live TikTok. Pokoknya di situ istrinya itu keluhkan sifat pelitnya di TikTok itu dan penonton itu 5.000 lah katakanlah. Nah, itu pasti komentar penonton itu banjir itu dengan hujatan itu suaminya bla 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 bla. Nah, kira-kira bagaimana pasangan ini bisa menerapkan konsepnya tadi itu? Memaafkan dan apa? Rekonsiliasi lah setelah aibnya tersebar luas. Iya, itu mungkin. Itu bukan kenyataan ya, tapi contoh saja. Mudah-mudahan tidak terjadi. Eh, kayak Musa ya. Di dunia TikTok atau cara berpikir medsos itu belum tentu itu benar. Bisa saja sutradaranya suaminya sendiri Bisa jadi, iya Pak. karena dia sedang mencari uang lewat itu. Itu itu ya karena menganggapnya itu beneran. Nah, itu kita sudah masuk ke dunia hiperrealitas. Betul juga ya Ya, Pak. ya, benar ya serap. Ya tidak begitu, tidak sesederhana. Oh ini salah ini, wah dia mengumbar aib suaminya. Enggak, belum tentu itu suaminya mungkin yang ngambil gambar. Suaminya ketawa di belakang mungkin gitu ya Pak. Ya, tapi misalkan kalau seandainya kenyataan lah Pak mungkin. Kita ambil contoh mungkin misalkan kenyataan. Itu mungkin kira-kira apakah konsepnya Ibnu Ashur tadi tentang memaafkan itu mungkin bisa diterapkan atau memang harus kayaknya ini harus dihukum nih istri masa mengumbar aib. Silakan Pak Moderator. Monggo langsung ditanggapi. Oke, terima kasih. Sebagaimana Dr. Muhammad tadi sampaikan, jadi kita bisa memandang dari dua persepsi di sini, dua perspektif di sini antara Mas Musa ini sebagai audiens, maka tadi jawabannya bahwa kita harus berhati-hati ketika mengkonsumsi apa namanya konten-konten di TikTok, konten-konten tentang hubungan keluarga, atau sebaliknya ketika ternyata Mas Musa ini sebagai korban, mungkin yang tadi diceritakan sebagai pengalaman beliau sendiri, mungkin saya turut prihatin terhadap hal tersebut, respect kepada Ustadz Musa. Tapi dalam kondisi yang demikian, sebenarnya kalau kita lihat sendiri, memaafkan itu masih bisa dilakukan. Karena yang terjadi di TikTok itu tren yang ada itu berlalu lalang sangat cepat. Jadi ketika kita mempost sesuatu kemudian viral, setelah itu selesai, kemudian berganti dengan tren yang lain. Jadi saya rasa kondisi seperti memaafkan dan sebagainya itu masih bisa dilakukan apabila ternyata upaya rekonsiliasi yang Ustadz Musa lakukan dengan istri atau calon istri misalkan ini berhasil mungkin. Tapi apabila tidak ternyata tren tersebut mampu bertahan di beranda FYP terus menerus, mungkin bisa disuruh istrinya untuk klarifikasi. Kalau ternyata apa yang dilakukan ini merupakan suatu drama atau sandiwara mungkin. Mungkin sulit untuk bagi saya untuk memahami bagaimana perasaan Ustadz Musa, tapi sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai pendapat Ibnu Ashur, saya rasa tidak ada spesifik seperti tadi. Tapi yang jelas bahwa pengumbaran aib itu meskipun sudah bercerai tetap tidak diperbolehkan oleh Ibnu Ashur khususnya, bahkan oleh syariat secara umum, karena tentu saja ini sangat mencederai daripada tujuan pernikahan seperti terkandung dalam kata alibas tadi, di mana suami istri itu bagai pakaian yang saling menutupi dari aib, dari kejelekan satu sama lain, kemudian menutupi diri dari berbagai macam perilaku kemaksiatan, maka
mengumbar aib itu merupakan sesuatu yang buruk di sini kita sepakati. Tapi untuk upaya rekonsiliasi sendiri itu mungkin diserahkan kepada pasangan tadi, kepada korban tadi, kepada Ustadz Musa sendiri. Mungkin itu yang bisa eh, saya pikirkan ya. Saya kembalikan kepada moderator sebagai sahabat dari korban. Oke, terima kasih. Mas Muhtar, ini sebenarnya Musawir ini penyintas dia. Ya kalau di TikTok lihat tagar itu mungkin langsung pencet dia. Ya, tapi memang dalam hal ini kita perlu apa namanya introspeksi ya, karena tidak bisa kita pungkiri banyak akademisi yang seharusnya itu kritis dan punya ekspertisi ya. Ternyata justru dia sendiri termakan oleh standar-standar tersebut gitu. Dan dia sendiri yang menyebabkan kematian daripada ekspertisi itu sendiri. Dia yang yang membuat bahwa nanti dirinya tidak akan laku dan bisa diganti oleh AI seperti itu. Nah, itu jadi apa yang membuat kita berbeda dengan AI adalah kita punya nalar kritis dan itu tinggal dibangkitkan. Dan oke, kita cukupkan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini atau bahkan sudah siang hari ini dengan memberikan kesempatan ke Mas Muhtar memberikan statement penutup ya. Silakan Mas Muhtar. Oke, nge-like Mas Muhtar. Oke, terima kasih kepada Ustadz. Kiat-kiat. Ini. Dia gak bisa apa gak bisa ngasih kiat-kiat dia soalnya belum menikah. Banyak sekali konten yang positif di TikTok, tetapi ciptakan standar-standar tertentu yang harus kita timbang dengan rasionalitas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhtar atas kesempatannya sudah ya itu mengurangi apa namanya validitas berita yang dibawakan. Semakin berkerut semakin valid sepertinya. Oke, terima kasih Mas Muhtar sekali lagi kami sampaikan karena sudah menyediakan waktunya untuk berbagi bersama kami. Karena sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, Mas Muhtar ini jam segini tuh waktunya scroll, tetapi sampai direlakan untuk memberikan apa namanya menjadi narasumber gitu di Ibnu Tafsir gitu. Itu Iya. luar biasa sekali. Beliau mau Ya, naik apa ke terima Mekah kasih. jalan kaki lanjut kayaknya tuh. Ya, mungkin setelah ini beliau akan lanjut jalan kaki ke Mekah dan membuka live TikTok. Jadi teman-teman bisa follow beliau. Em, dan jangan lupa untuk memahami lebih lanjut terkait bagaimana diskusi pernikahan dalam dalam terang gagasan Ibnu Asyur, bisa langsung ke IG beliau dan beli bukunya. Nah, beliau sudah menulis tentang proteksi pernikahan Ibnu Asyur secara apa namanya dalam dalam bingkai teoritisnya di buku tersebut seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan itu berkaitan dengan apa namanya penelitian digital humanities beliau ya. Iya. Penelitian digital humanities untuk melihat bagaimana agama itu berkelindan di ruang-ruang sosial dan apakah itu menyebabkan sebuah kebudayaan baru ataupun tidak, dan itu tadi sudah dijawab oleh Mas Muhtar secara komprehensif sebagai sekaligus pakar TikTok di sini ya. Oke, jadi itu saja untuk menutup perjumpaan kita pada naksir ke-7 kali ini di jilid kedua, dan kita akan berjumpa lagi di hari Kamis ya Mas Musa Ya. untuk apa namanya melangsungkan naksir terakhir atau purna dari naksir kita di jilid kedua kali ini. Dan nanti kita sekaligus akan menutup kegiatan ini dan apa namanya membacakan hal-hal tertentu yang digunakan untuk persiapan naksir di jilid selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.